Untuk baru sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma summa nukhrijukum tifla summa litablughu ashuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Wa nuqiru, dan menetapkan siapa kami Allah. Musta'nifun itu adalah dibuat permulaan. Fil arhami, di dalam beberapa rahim. Ma, pada perkara nasau yang menghendaki siapa kami Allah. Ila ajalin, pada suatu masa musamma yang sudah ditentukan. Waktu khuruji, artinya waktu keluarnya tifl, waktu keluarnya perkara itu, manasa itu. Jadi semuanya sudah ditentukan oleh Allah, Allah yang mengatur. Summa nukhriju, lantas mengeluarkan siapa kami Allah kum pada kamu semuanya. Min butuni ummahatikum, daripada perut-perutnya ibu-ibu kalian semuanya. Tiflan halih keadaan kecil atau bayi. Tiflan kali keadaan bayi. Bimakna atfalan artinya adalah beberapa bayi. Summa nu'amiru, lantas memberikan umur siapa kami Allah kum pada kamu semuanya. Litablugu, agar supaya sampai kamu semuanya. Asuddakum, pada kesempurnaan kamu semuanya. Ay al-kamal, artinya adalah kesempurnaan, wal quwah, dan kuat. Wawaw tay kamal wal quwah itu ma bainas salasin, itu diantara umur 30 ilal arba'in, pada umur 40 sanatan, apanya tahunnya. Jadi kesempurnanya orang itu, sempurna itu adalah umur-umur 30 sampai 40. Dan itulah umurnya orang-orang ahli surga. Jadi orang-orang ahli surga nanti umur-umurnya segitu terus, antara umur 30 sampai 40 pas. Kalau sudah umur ke atasnya itu sudah mulai menua. Umur standarnya itu adalah 30-40, umur standar, ini standar. Bahkan kalau menurut dokter perempuan itu saya dengar katanya masa produktif hamil boleh bagus itu umur-umur sampai umur 40. Kalau 40 ke atas sedikit, katakanlah 45 ya, asal normal, diabetes, kolesterol, darah tingginya nggak ada, masih bisa. Tapi kalau sudah 40 orangnya sudah 3 penyakit kronis itu menyertai, wah agak bahaya. Agak bahaya. Ya, biasanya penyakitnya itu apa? Kolesterol, diabetes. Itu karena apa? Makanya makan itu satu, jangan terlalu banyak yang manis-manis. Sekalipun sekarang kamu itu sukanya kan pop es terus, pop es terus. Kalau kami dulu di pondok itu, saya di pondok itu yang paling disuka itu teh tawar. Sajane ra krono diantara faktornya ora kuat nganggo tuku teh manis terus. Ya, teh tawar masih gratis ya. Teh tawar kita aja ya. Asallah bahasa pondok sarang itu teh pahit. Teh pahit kalau nggak ada gulanya. Kalau kamu sukanya pagi sore pop es terus sampai 5 kali, kamu umur 25 sudah diabetesnya berat. Nah, umurnya diabetesnya kamu sudah Allah. Nggak usah ya pop es, jangan terlalu sering, gitu loh. Yang manis-manis jangan terlalu sering. Nah, itu yang paling enak itu air putih, keran itu. Bukan keran sana, keran sini. Itu keran sini itu air yang sudah pakai mesin itu mahal. Beli mahal itu berapa juta itu untuk steril. Itu airnya di sini itu air steril itu.
kayak yang dijual. Litabluwa suddakum al-kamal wa minkum, dan itu tetap diantara kalian semuanya manutai seseorang yutawaffa, yang dimatikan. Siapa man? Yutawaffa itu dipundut, diambil, maksudnya diambil di situ adalah dipenuhi. Siapa man? Yuwafa itu dipenuhi atau diambil atau dimatikan. Bimautin, dengan meninggal dunia, qabla bulughil asyuddi, sebelum sampainya kesempurnaan. Sebagian di antara mereka ada yang dikasih mati waktu belum asuddakum itu, artinya sebelum umur 30 sudah meninggal dunia karena penyakit, karena mungkin ya kecelakaan atau apa ya. Wa minkum, dan itu tetap sebagian daripada kamu semuanya, man, seseorang yuraddu, yang dikembalikan. Siapa man? Ila ardhalil umuri, pada hinanya umur. Asor itu ya hina, ardhalil umur. Akhosi, artinya adalah hinanya umur. Minal harami, daripada pikun. Wal khauf di sini, wal khauf di sini. Wal khauf dan takut. Wal khauf takut ini. Iya, khauf ya. Wal kharf. Wal kharf. Saya punya di sini khauf toh. Dan dari kalian apa? Pakai huruf ro. Rusak wal kharf wal kharif wal kharf. Pakai iya apa enggak? Wal kharf gitu ya. Wal kharf dan rusak, wal kharf dan rusak. Saya punya tulisan di sini khauf. Kok khauf? Takut khauf. Wal kharf rusak. Jadi ada orang yang meninggal masih muda. Ada orang yang masih disisakan oleh Allah umurnya sampai panjang. Umurnya sampai panjang. Dan enggak. Ada yang sampai seperti itu. Urusan umur kita enggak boleh ikut campur, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Likailai ulama, supaya mengetahui siapa man min ba'di ilmin, daripada setelah mengetahui syai'an pada sesuatu. Qala, berkata siapa Ikrimah, man, barang siapa qara'a, membaca siapa man Al-Qur'an, pada Al-Qur'an, lam yasri, maka tidak jadi siapa orang biadil halah, dengan ini keadaan. Perhatikan di sini kata Syekh Ikrimah. Kalau orang itu suka membaca Al-Qur'an, maka dirinya itu masih diberi enggak terlalu pikun betul. Enggak pikun betul. Umurnya sampai tua, tapi matanya masih terang. Makanya oleh karena itu ulama-ulama itu kalaupun mereka hafal Quran, yang ada di pondok yang di Jombang, yang kami mendapatkan ijazah itu, yang kita di sini, walaupun kamu hafal, ketika kau baca saja Al-Quran itu. Karena yang ada nur itu apa? Ulama, mushaf Al-Quran, Ka'bah, itu nur. Ketika kamu memandang, nurnya masuk kepada mata kamu itu. Nurnya itu masuk kepada mata kamu itu. Makanya kau sebaiknya sering membaca Al-Quran. Orang-orang tua itu, walaupun kadang-kadang tua, masih tetap aja enggak pakai kacamata, masih terang pandangannya, masih terang. Itu bagi saya itu, bagi Maimun umurnya 93 tahun, itu enggak pakai kacamata, ngaji enggak pakai kacamata. Itu Abuya Muhtadi yang sana, Abuya Muhtadi bin Abuya Demiyati Pandeglang, itu yang sana fotonya. Abah soan ke sana juga. Ini enggak pakai kacamata. Ngaji enggak pakai kacamata. Sekarang sudah mulai agak tua dikit itu sudah pakai kacamata. Aduh, Masya Allah ya. Ribut.
Makanya kalau kamu sering membaca Al-Quran, maka kalau kamu sering membaca Al-Quran, dibaca langsung, maka mata kamu akan diberi oleh Allah kekuatan cahaya yang nggak gampang kena pikun-pikun begitu itu ya. Pikun-pikun yang tadi pikun dan juga mata. Pikun dan mata. Makanya harus rajin baca Al-Quran. Makanya alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita sekarang di sini kita membiasakan membaca Al-Quran ya. Alhamdulillah. Kamu bersyukur, kamu jangan wah payah. Oh dijak mlebu swarga kok payah ya. Hah? Iya. Diajak masuk surga kok payah. Apa kita kalau payah atau kita mau rombongan masuk neraka mau? Ya, mau. Diajak masuk surga kok payah ya. Ya payah. Siapa yang enggak payah? Jam segitu enak tidur, apalagi pas gerimis hujan enaknya masya Allah. Padahal itu zam kamar kamu itu nggak ada AC-nya, nggak ada AC-nya, yang ada asoy ya. Asoy itu lu bangkong lu susah bangun ini apa tidak? Ya Allah zam ya, nggak pakai kasur spring bed, pakai apa itu bekas apa namanya sarung kamu yang sobek-sobek turun deh lu sengiler-ngiler namanya. Ya Allah ya Rabbi Allah ya. Maka oleh karena itu ya ini biasakan ini. Saya punya mbah ya, mbah dari istri, mbah ibu, panggilannya saya kalau mbah ibu. Beliau sudah sepuh banget. Tapi kalau mandang orang, mandang Al-Quran kecil, bayangkan Al-Quran kecil itu beliau langsung aja. Lihat saya ini besar apa tidak? Lihat saya tidak tahu siapa ini ya, bahasanya siapa ini ya? Lo kelihatan orang besar kayak apa tidak tahu. Lihat orang besar itu, tapi begitu buka Al-Quran langsung bisa baca Al-Quran. Masya Allah, itu keistimewanya orang-orang ahli baca Al-Quran. Orang yang ahli baca Al-Quran tidak diberi dirinya itu pikun, tidak diberi dirinya matanya itu dijaga oleh Allah, karena selalu dapat berkah berinteraksi dengan nurnya Al-Quran masuk kepada matanya, masuk kepada hatinya. Amin Allahumma ya Allah. Tapi kira-kira kamu lebih banyak lihat game atau lihat Al-Quran, itu masalahnya. Amin Allahumma. Tokon di marek. Likaila ya alama mibadi ilmin saya. Germa. Watara dan melihat siapa kamu al-ardo pada bumi hamidatan yang kering. Ya bisatan yang kering. Faida anzalna maka ketika menurunkan siapa kami Allah alaiha atas ard yang hamidah tadi, alaiha atas hamidah ard yang hamidah al-ma'ab anzalna ala al-ma'ab pada air ihtazat maka bergeraklah ard atau hamidah tadi. Taharrakat artinya adalah bergerak, artinya hidup. Ihtazat maka bergerak, garis miring berarti hidup, ard hamidah tadi. Warabat dan kemudian menjadi subur, suburlah ard yang hamidah tadi. Irtafat artinya naik ard, wazadat dan tambah ard. Artinya ketika ada air kemudian menjadi subur, menjadi naik dari posisi agak rendah kemudian menjadi wa ambatat dan menumbuhkan ard, ard min zaidah, min itu zaidah, kulla zaujin tiap-tiap, min kulli zaujin pada tiap-tiap tumbuh-tumbuhan. Sinfin artinya adalah ya tumbuh-tumbuhan bagian dari bahijin yang bagus, hasanin yang bagus. Zalika utawi itu al-mazkur yang tersebut,
mim ba'di mazkur mim ba'di khalqil insan, daripada memulai penciptaannya manusia, ila akhir ihyail ardi, sampai akhirnya hidupnya bumi. Bi'annallaha, itu tetap sebab, itu sebab sesungguhnya Allah. Bisa babin anallah, akhirnya dengan sebab sesungguhnya Allah. Huwa ya Allah, itu al-haq, itu zat yang hak. As-sab, itu yang tetap, ad-daim yang kekal. As-sab itu yang tetap, ad-daim yang kekal. Wa anau, dan sesungguhnya Allah yuhyi, itu menghidupkan siapa Allah, al-mauta, pada orang-orang yang mati. Wa anau, dan sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu, qadirun, itu zat yang kuasa. Wa anna sa'ata, dan sesungguhnya hari kiamat. Wa anna sa'ata, dan sesungguhnya hari kiamat, atiyatun, itu bakal datang. La raiba, tidak ada keraguan itu maujud. Syakun, syakka, artinya tidak ada keraguan itu maujud, dia di dalam sa'ah. Wa anallaha, dan sesungguhnya Allah, ya ba'asu, itu akan membangkitkan siapa Allah, man, kepada seseorang, fil kubur, di dalam apa itu, yang itu tetap di dalam kuburan. Fil kubur, yang itu tetap di dalam kuburan. Ini Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kemarin kita bahas tentang kelahiran manusia, terciptanya manusia, mulai daripada bayi, mulai dari rahim sampai dilahirkan, sampai kematiannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang keadaan bumi yang kering, diturunkan air. Itu adalah perkara-perkara luar biasa. Ini cerita luar biasa. Bagaimana itu semuanya kekuasaan Allah subhanahu. Ini adalah tentang kekuasaan Allah. Tanah yang tandus bisa menjadi apa itu, bisa menjadi subur, bisa menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Allah juga menceritakan tentang di sini menghidupkan orang-orang yang mati itu, ya, kekuasaan Allah. Dan hari kiamat, tentang hari kiamat, tentang orang-orang yang akan dibangkitkan dari kubur. Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang diceritakan dengan secara, tapi itu sangat mendalam artinya. Dan itu adalah membutuhkan kekuasaan Allah. Itulah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga manfaat. Fatihah.